Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya lah yang dapat hadir pada pagi hari ini. Dan pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky atau Raffi, selaku moderator yang akan memandu jalannya pelatihan ini dari awal sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu atau Bapak yang sangat bersemangat menyempatkan waktunya untuk ikut dalam pelatihan kali ini. Dan pelatihan ini merupakan diinisiasi oleh Rumah BUMN Makassar untuk mendorong pertumbuhan pelaku UMKM yang lebih adaptif, kreatif, dan kompetitif. Tema pelatihan pada sesi ini adalah media sosial sebagai mesin loyalitas strategi retensi pelanggan basis interaksi digital. Sebelumnya Bapak dan Ibu yang cantik dan ganteng, saya ingin memohon kesediaannya di seluruh rangkaian pelatihan sampai selesai. Nanti ada sesi tanya juga dan Bapak tolong isinya ya supaya pelatihan kita makin seru. Dan saya ingatkan agar tidak melakukan tindakan jual beli selama pelatihan dan dijaga ketertibannya. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang mau rekap tesis, mungkin bisa follow dan tag sosial media kita, yaitu Rumah BWN Makassar, ada produk UMKM RB Makassar, ada ada event RB Makassar dan Internship Rumah RB Internship RB Makassar. Dan TikToknya juga ada Rumah BWN Makassar. Pertama-tama saya perkenalkan narasumber yang super keren kita pada hari ini. Ada Saudara Indi Nurmaihera yang akan membawakan materi yang sangat luar biasa, yaitu media sosial sebagai mesin loyalitas pelanggan berbasis digital. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri. Ini sudah siap. Pemateri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Nur Humaira. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang sosial media sebagai mesin loyalitas strategi pelanggan berbasis interaksi digital. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang, hampir semua orang itu telah menggunakan media sosial, bukan hanya untuk hiburan atau komunikasi, tapi juga untuk mencari informasi tentang produk atau jasa. Nah, karena itu, sekarang banyak bisnis yang memanfaatkan media sosial, bukan hanya untuk promosi, tapi juga untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Jadi, melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana media sosial bisa membantu bisnis membangun loyalitas pelanggan melalui interaksi digital. Bisa next. Nah, pada bagian ini kita membahas tentang sosial media dalam bisnis. Jadi, yang dimaksud sosial media dalam bisnis itu adalah penggunaan platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain untuk mempromosikan suatu produk, berkomunikasi dengan pelanggan, dan juga membangun hubungan dengan mereka secara online.
Dengan adanya media sosial, bisnis bisa lebih mudah menjangkau pelanggan. Contohnya nih, sekarang banyak UMKM yang menjual produk mereka lewat Instagram. Nah, pelanggan bisa langsung melihat produk dan bertanya di kolom komentar atau DM, bahkan langsung melakukan pemesanan. Nah, jadi komunikasi antara bisnis dan pelanggan menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Selanjutnya, bisa tolong di next. Ya, selanjutnya itu ada loyalitas peranan sosial media dalam berbisnis. Nah, Nah, media sosial juga ini memiliki beberapa peran penting dalam bisnis. Nah, yang pertama itu ada media sosial menjadi alat komunikasi langsung antar bisnis dan pelanggan. Nah, yang kedua itu ada media sosial memungkinkan adanya interaksi dua arah. Jadi bukan hanya bisnis yang bisa memberikan informasi, tapi pelanggan juga bisa memberikan komentar, pertanyaan atau saran. Yang ketiga itu ada media sosial yang membantu bisnis membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Nah, selain itu, media sosial juga dapat mempermudah bisnis untuk merespon pertanyaan atau keluhan pelanggan dengan cepat, sehingga pelanggan bisa merasa lebih diperhatikan. Selanjutnya, nah, sosial media sebagai mesin loyalitas. Nah, sekarang media sosial itu tidak hanya digunakan untuk promosi saja, tapi juga bisa menjadi alat untuk membangun loyalitas pelanggan. Kalau sebuah brand aktif di media sosial, sering berinteraksi dengan pelanggan dan memberikan respon yang cepat, biasanya pelanggan akan merasa lebih dihargai. Ketika pelanggan merasa diperhatikan, pelanggan mereka akan lebih percaya terhadap brand tersebut. Nah, dari situ hubungan antara brand dengan pelanggan bisa lebih kuat dan akhirnya bisa menciptakan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, nah, jenis konten yang membangun loyalitas. Ada beberapa jenis konten yang dapat membangun loyalitas untuk pelanggan di media sosial, yaitu yang pertama itu konten edukasi. Nah, konten edukasi tersendiri itu adalah konten yang menjelaskan tentang produk atau cara penggunaannya. Eh, yang kedua itu ada testimoni pelanggan. Nah, testimoni pelanggan ini cukup penting dalam suatu bisnis karena di sini pelanggan dapat memberikan pengalaman mereka dari sebuah produk yang telah mereka coba. Nah, yang ketiga ada hidden scan, yaitu konten yang menunjukkan proses di balik pembuatan suatu produk atau aktivitas yang dilakukan suatu brand. Selanjutnya itu ada konten interaktif. Nah, konten interaktif tersendiri itu berisikan tentang kuis, polling, atau pertanyaan yang membuat audiens ikut berpartisipasi. Konten seperti ini bisa membuat pelanggan merasa lebih dekat dengan brandnya. Selanjutnya itu ada strategi interaksi dengan pelanggan. Bisa tolong next. Ya, nah di sini selain membuat konten yang menarik, bisnis juga perlu melakukan interaksi dengan pelanggan. Misalnya itu membalas komentar atau pesan pelanggan dengan cepat supaya pelanggan merasa dihargai. Bisnis juga bisa membuat polling atau quiz atau sesi tanya jawab agar pelanggan lebih aktif berinteraksi. Selanjutnya ada menggunakan fitur live streaming atau story. Ini juga bisa digunakan untuk berkomunikasi langsung dengan audiens. Nah, yang terakhir itu ada interaksi seperti bisa membuat hubungan antara brand dan pelanggan menjadi lebih dekat. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih pemaparan materi oleh narasumber kita. Betul sekali, bahwasanya eh, ada beberapa poin yang kita tangkap, bahwasanya media sosial itu memiliki peran penting dalam bisnis sebagai sarana pemasaran digital
untuk mempromosikan produk, kemudian komunikasi dengan pelanggan, serta membangun hubungan yang lebih dekat dengan audiens. Terima kasih atas pemaparan materi. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Kami silakan pada rekan Bapak atau Ibu sekalian untuk melakukan sesi tanya jawab. Silakan press hand dan sebutkan nama UMKM. Oke, maka saya akan membukanya. Silahkan kalau misalnya ada kendala device, boleh melakukan pertanyaan di dalam kolom chat saja. Nanti saya akan baca. Untuk menunggu pertanyaan muncul oleh UMKM saya, mungkin kita bisa bincang sedikit uh, pada narasumber kita pada hari ini. Menurut uh, Kakak Nurmahera nih, apakah sosial media itu sangat bisa menjadi hal yang berpositif atau akan bisa menjadi hal yang negatif? Eh, Bisa tolong diulangi? Baik, ini ada pertanyaan Kakak narasumber di sini dari Protersai. Kayaknya kira-kira platform media sosial apa yang paling efektif untuk membangun loyalitas klien? Mungkin boleh dijawab, Pak. Saras. Nah, baik, saya akan menjawab pertanyaan tentang platform media sosial apa yang paling efektif dalam membangun loyalitas pelanggan. Nah, platform media sosial yang paling efektif dalam membangun loyalitas pelanggan adalah platform yang memungkinkan interaksi langsung, komunikasi dua arah, serta keterlibatan yang tinggi antar brand dan pelanggan. Beberapa platform yang dianggap paling efektif yaitu ada Instagram. Nah, efektif untuk membangun loyalitas menarik konten visual yang menarik serta bisa membuat story, reels, live serta kolom komentar yang memungkinkan interaksi langsung. Nah, selanjutnya ada Facebook. Nah, Facebook ini memiliki fitur grup komunitas yang dapat digunakan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui diskusi. Selanjutnya itu ada TikTok. Nah, TikTok ini sangat efektif untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan melalui konten kreatif, tren-tren yang sedang terjadi, dan interaksi yang tinggi di kolom komentar. Selanjutnya itu ada WhatsApp. Nah, WhatsApp ini efektif untuk membangun loyalitas karena memungkinkan komunikasi yang lebih personal seperti layanan pelanggan, pemberian informasi produk, dan promosi khusus secara langsung. Tidak ada satu platform yang paling dominan untuk semua bisnis, namun kombinasi beberapa platform seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp sering dianggap paling efektif karena mampu meningkatkan interaksi, eh, ke kedekatan emosional, dan kepercayaan pelanggan yang pada akhirnya membangun loyalitas pelanggan. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kemudian. Jadi, pertanyaan pertama, selanjutnya saya silakan
Untuk teman-teman UMKM yang mau bertanya, selanjutnya ada dari UMKM Handi Medan. Kak, bagaimana kalau dapat komentar atau pesan kurang mengenakan dari calon pembeli? Bagaimana strateginya yang tepat buat kita sebagai UMKM yang menganggap? Apakah pertanyaannya jelas, Pak? Boleh dijawab langsung atau mau ditampung dulu, Pak? Gimana? Oke, sambil menunggu ke materi kita, mungkin teman-teman yang mau bertanya, teman-teman UMKM, kemudian Bapak Ibu sekalian yang ada kendala dan sebagainya, boleh mungkin diulang kita saja di kolom sambil menunggu teman-teman. Mungkin ada terkendala sedikit jaringan dan lain sebagainya, jadi mohon waktunya sedikit. Oke, nampaknya sumber kita sudah kendala jaringan. Teman-teman yang mau tanya silahkan ditampung saja dulu di kolom komentar. Maaf sebelumnya tadi ada kendala jaringan. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu UMKM yang mengatakan bagaimana kalau kita dapat komentar atau pesan kurang mengenakan dari calon pembeli. Bagaimana strategi yang dapat dibuat kita sebagai UMKM menanggapinya. Nah, jika dapat komentar atau pesan kurang mengenakan dari calon pembeli, ada beberapa strateginya yaitu yang pertama itu kita jawab dengan sopan, nah, tanggapi dengan nada yang ramah dan sopan. Eh, Meminta maaf jika ada kesalahan atas ketidaknyamanan. Lalu jelaskan, berikan penjelasan yang jelas dan transparan, dan tawarkan solusi atau alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan definisikan, jangan mendefinisikan atau membela diri. Mungkin itu saja dari saya.
Baik itu tadi jawaban yang diberikan. Selanjutnya, apa? Ya, selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya lagi, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian dari MKM? Oke, ada pertanyaan lagi nih, Kak. Yang pertama, materi jelaskan tadi, Kak, ada beberapa jenis konten yang membangun loyalitas, seperti konten edukasi, testimoni, behind the scene, hingga konten. Untuk kami pelaku UMKM yang mungkin baru merintis dan memiliki keterbatasan tim serta budget, jenis konten seperti apa yang sebaiknya diprioritaskan terlebih dahulu di awal membangun media sosial. Apakah jelas pertanyaan ini, Pak? Baik, untuk UMKM yang masih merintis, saya sarankan memprioritaskan satu konten, yaitu konten edukasi dan testimoni terlebih dahulu. Nah, ketika kita menggunakan konten edukasi, dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepercayaan calon pelanggan, serta menunjukkan keahlian dan nilai tambahan suatu produk atau jasa yang kita buat. Terus yang kedua itu ada testimoni. Nah, testimoni ini dapat membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas karena berasal dari pelanggan yang sudah menggunakan produk atau jasa kita. Nah, mungkin itu saja. Ya. Baik, terima kasih penjelasannya oleh narasumber kita pada hari ini. Saya rasa tiga pertanyaan sudah cukup mewakili pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jika ada pertanyaan yang masih ada dalam pikiran Bapak atau Ibu serta teman-teman sekalian, silahkan DM akun Instagram Institusi Pengambilan Inovasi. Nanti kami akan respon secepatnya. Dan saya rasa untuk sesi tanya jawab ini sudah menutup sesi pemaparan pemateri kita. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk narasumber kita, Kak Andi Nurmahera yang telah memberikan kita mindset baru, materi yang sangat luas dan tentunya bisa menjadi sebuah amal baik dan bisa diterapkan di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya silakan